Ya, dalam masa pandemi COVID-19, pemerintah terus meluaskan social safety net atau jaring pengaman sosial dengan menambah bantuan sosial untuk masyarakat terdampak. Nah, kemudian apa saja bentuknya dan berapa besar dana yang digelontorkan oleh pemerintah? Kita akan simak dalam pembatasan sosial berbungkus bansos. Akibat pandemi COVID-19, Presiden Joko Widodo meminta realokasi anggaran APBD dan juga agar fokus mengatasi pandemi COVID-19. Jokowi menegaskan selain anggaran di bidang kesehatan yang perlu difokuskan dalam belanja APBN dan APBD ialah bantuan sosial dan insentif bagi UMKM. Nah, jenis bantuan sosial ini diantaranya adalah program Keluarga Harapan, kemudian juga Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, serta Kartu Prakerja. Program-program inilah yang kemudian menjadi jaring pengaman sosial atau social safety net dalam masa sulit akibat pandemi COVID-19. Nah, terutama setelah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB diterapkan dan juga aktivitas ekonomi masyarakat ini juga turut dibatasi. Jadi kalau misalnya kita lihat pada rilis APBN Maret 2020 secara umum, realisasi belanja pemerintah pusat telah mencapai angka 161,73 triliun rupiah atau 9,61% dari pagu anggaran APBN 2020 atau naik sebesar 11,01% secara tahunan. Nah, kemudian yang bisa kita highlight di sini adalah realisasi belanja untuk bantuan sosial yang rupanya lebih besar 35,21%, dan lonjakan anggaran ini mungkin akan terus berlanjut begitu ya, mengingat bahwa pemerintah terus menggelontorkan bantuan sosial selama pandemi ini berlangsung. Kemudian kita akan lihat dan kita akan bedah berapa sih sebenarnya jumlah bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah sepanjang tahun 2020 ini. Nah, kita akan lihat yang pertama adalah program Keluarga Harapan atau PKH. Ini diberikan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat atau KPM. Dan program existing ini sebelumnya diberlakukan adalah 3 bulan sekali, kemudian akhirnya diperbanyak begitu ya, ditingkatkan menjadi setiap bulan. Nah, hal ini berlangsung selama 1 tahun ke depan, dan khusus untuk bulan April hingga Juni KPM akan menerima PKH sebanyak 2 kali, sehingga anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah pun meningkat ya menjadi 37,4 triliun rupiah dari sebelumnya adalah 29,13 triliun rupiah. Kemudian kita akan lihat yang kedua adalah program Kartu Sembako. Jadi, pada Januari hingga Februari program ini telah memberikan bantuan untuk 15,2 juta penerima existing ya. Ini dengan besaran adalah Rp150.000 per bulannya. Kemudian, akibat pandemi ini pemerintah akhirnya menambah sekitar 4,8 juta penerima manfaat. Ini jadi totalnya adalah 20 juta penerima manfaat, dan besarannya pun naik ya menjadi Rp200.000 per bulannya. Nah, ini berlaku mulai Maret hingga Desember 2020, dan total anggaran yang digelontorkan ini adalah 28,08 triliun rupiah, naik menjadi 43,6 triliun rupiah. Kemudian kita lihat yang ketiga adalah program Kartu Prakerja. Ini diperuntukkan bagi 5,6 juta peserta dengan anggaran adalah sebesar 20 triliun rupiah. Nah, setiap peserta ini akan menerima biaya pelatihan dan juga insentif bulanan dengan bantuan sebesar 3,55 juta rupiah. Nah, ini bantuan ini diprioritaskan kepada pekerja yang di PHK atau dirumahkan dengan unpaid leave akibat dampak dari COVID-19. Kemudian kita akan lihat yang keempat, ini adalah subsidi tarif listrik di mana sekitar 24 juta pelanggan listrik untuk 450 volt ampere ini akan dibebaskan biaya listrik alias gratis. Dan untuk 7 juta pelanggan 900 volt ampere ini akan diberikan diskon sebesar 50%. Nah, hal ini berlaku per April hingga Juni 2020. Dan kemudian yang kelima adalah stimulus kredit usaha rakyat atau KUR untuk meringankan beban UMKM ini melalui penundaan angsuran dan juga pembebasan bunga selama 6 bulan. Nah, kalau masih kurang puas, rupanya ditambahin lagi oleh pemerintah. Kita akan lihat di slide berikutnya, di mana yang terbaru Presiden Joko Widodo menambah kebijakan bantuan sosial yang dibagi per wilayah. Jadi kita akan lihat yang pertama, ini untuk wilayah DKI Jakarta, pemerintah pusat mengalokasikan bantuan khusus sembako ini senilai
Rp600.000 per bulannya untuk 2,6 juta jiwa atau sekitar 1,2 juta kepala keluarga. Nah, anggaran yang dialokasikan ini sebesar 2,2 triliun rupiah. Kemudian, bantuan ini akan diberikan selama 3 bulan dan diberlakukan untuk wilayah Jabodetabek, di mana bisa kita lihat di sini untuk nominal yang diberikan dan juga periode yang diberikan ini sama-sama sebesar Rp600.000 per bulannya dan juga selama 3 bulan. Namun untuk wilayah Bodetabek ataupun juga Bogor, Depok, Tangerang dan juga Bekasi akan diberikan untuk 1, juta jiwa ataupun 576.000 kepala keluarga. Yang mana ini bantuan berupa bansos khusus untuk sembako dan di mana anggaran yang diberikan ini sebesar 1 triliun rupiah. Selain itu, pemerintah juga memberikan ataupun juga mengalokasikan dana untuk wilayah di luar Jabodetabek, di mana di sini kita bisa lihat bahwa sebanyak 9 juta kepala keluarga yang tidak menerima bansos PKH ataupun juga sembako nantinya akan mendapatkan bansos tunai dengan total anggaran adalah sebesar 16,2 triliun rupiah. Nah, sekali lagi dijelaskan bahwa bantuan ini memang diperuntukkan bagi mereka yang pemasukannya terdampak dari aksi pembatasan sosial dan juga aktivitas, terutama di wilayah-wilayah yang telah diterapkan PSBB, yaitu DKI Jakarta dan nanti menyusul adalah Bodetabek. Dan kita ingat lagi ya, dalam periode PSBB memang ada sejumlah aktivitas masyarakat yang dibatasi. Ini jadi hanya beberapa sektor saja yang diperbolehkan untuk beraktivitas di luar rumah, seperti diantaranya adalah sektor kesehatan, pangan, komunikasi, keuangan, logistik, retail, dan juga toko kebutuhan sehari-hari, serta industri strategis saja yang diperbolehkan. Ini artinya adalah bahwa banyak pekerja informal seperti pedagang asongan ataupun juga kaki lima, kemudian juga driver ojek online dan juga angkutan umum yang terdampak dari aturan PSBB. Bahkan disebutkan hingga saat ini ojol masih belum boleh mengangkut penumpang begitu ya. Dan sementara hampir seluruh aktivitas di luar rumah seperti adalah kegiatan di tempat umum, sekolah, universitas, ibadah di tempat ibadah, kemudian juga resepsi pernikahan dan juga khitanan dilarang untuk sementara waktu. Nah, masyarakat juga tidak boleh berkumpul lebih dari 5 orang dan penumpang transportasi umum dan juga pribadi dibatasi ini maksimal hanya 50%. Jadi dengan bantuan ini masyarakat yang terdampak diharapkan bisa merasa aman, kemudian juga fokus melakukan social distancing dan juga stay at home demi meredam penyebaran COVID-19. Nah, kemudian yang menjadi PR dan perlu kita awasi bersama ini adalah penyalurannya. Jadi jangan sampai bantuannya nyangkut di tangan orang lain dan tidak sampai ke yang membutuhkan.